Lihat jam berapa sekarang? 00.13. Saatnya cerita horor. Cerita horor kali ini lumayan panjang, jadi pastiin kalian ada cemilan saat kalian dengerin video ini. Cerita ini kiriman dari Ima. Dia tuh menceritakan pengalaman horor yang dialami saat menginap di rumah kakek neneknya. Suatu hari Ima nih pergi ke rumah kakek neneknya. Di sana itu ada adik sepupunya juga namanya Hana. Di sana Hana ini ngajak Ima untuk nginep. Si Ima mau nih. Ya udah, akhirnya mereka tidur bareng sekamar di kamar bekas tante yang keduanya. Dan kamar itu tuh udah kosong, jadi tantenya udah nggak tinggal di situ lagi. Di situ Ima tuh nggak ada perasaan yang aneh-aneh atau gimana, pokoknya kayak asik aja, santai, aman, sampai dimana di malam hari jam 12 malam pas lagi tidur Ima nih kebangun karena mendengar suara langkah kaki dari depan pintu kamarnya. Jadi memang rumah nenek kakeknya ini lantainya ini dari kayu, kalau orang jalan kedengeran gitu langkah kakinya, dan pintu kamarnya ini tuh gak nempel ke lantai, jadi masih ada celah dikit, dan itu kalau ada orang yang berlalu lalang depan pintu kelihatan bayangannya. Akhirnya Ima ngecek nih, buka pintu ternyata gelap, sepi, gak ada siapa-siapa. Udah akhirnya balik lagi ke kasur tidur, dan dia kebangun lagi ngedenger suara langkah kaki lagi, dan pas dilihat lagi nggak ada siapa-siapa. Di situ si Ima udah mulai ketakutan. Dia langsung naik ke kasur dan meluk si Hana kenceng banget karena dia juga takut. Di jam 2:30 pagi si Ima ini kebangun lagi karena mendengar suara orang ngobrol gitu di depan pintu, dan agak rame gitu ngobrolnya. Masih nggak kapok dibuka lagi tuh pintu sama Ima, pas dilihat ada nenek kakeknya itu mau siap-siap untuk tahajud. Nah si Ima nih ngeliatin terus kan nenek kakeknya ini yang menuju ke arah dapur, cuma pas dilihat lagi kok mukanya pucet banget dan nggak menghiraukan Ima. Jadi nenek kakeknya ini melihat Ima tapi kayak nggak disapa, nggak diajak ngobrol, nggak, langsung aja gitu jalan ke dapur. Sombong amat. Pas besok paginya si Ina ini nanya ke si Hana, denger gak sih ada suara langkah kaki semalam? Si Hana bilang enggak kok, nggak denger. Tapi ya aku juga kalau nginep di sini suka ngedenger di atas jam 12 malam. Jadi pas malam itu si Hana memang nggak denger, tapi dia tuh beberapa kali suka denger juga. Dan si Hana juga cerita kalau dia tuh juga pernah ngeliat ada sesosok perempuan yang sedang bergelantung di atas dapur. Bahkan Hana juga pernah ngalamin yang di atas jam 12 malam itu dia mendengar ada suara neneknya dari luar pintu, minta dibukain pintunya, tapi pas dibuka kamarnya sepi, gelap, gak ada siapa-siapa. Memang katanya rumah kakek neneknya ini deket sama kebun yang luas dan lebat gitu. Bahkan tetangga-tetangga di sekitar situ juga sering ngedengar suara cewek nyanyi. Padahal pas dicari tuh gak ada siapa-siapa di situ. Coba lu di posisi ya Ima, apakah lu mau nginep di rumah nenek kakek lu lagi? Cobain aja kalau nggak percaya. Oke. Tunggu, Vel. Hah? Jangan dimakan, Vel. Ya, udah terlanjur. Lo sendiri ngapain ke rumah gue, Ti? Buat mencegah hal barusan, tapi gue gagal. Kenapa dicegah? Akhirnya lo masuk ke jebakan gue. Permennya manis lah. Bisa-bisanya lo percaya sama gue. Oh iya bener. Astaga, mampus gue. Gawat, gara-gara permen itu persentase lapar gue jadi error dan lidah gue jadi mati rasa. Kalau gitu coba pancing pakai snack ini, siapa tahu lo bisa lapar lagi. Gimana? Udah lebih baik? Makasih ya, ternyata lo baik banget mau bantuin gue. Gak kayak si Kesha tuh. Kadang yang jahat emang orang terdekat kita kok, Vel. Gue jadi kehilangan sahabat gue gara-gara makanan pedas ini. Itu kan karena pilihan lo sendiri, tapi tenang aja, ada gue. Kalau lo butuh bantuan, sisa telepon gue aja. Kok lo masih hidup sih? Kenapa? Gak seneng? Harusnya lo udah meninggal karena gue kasih permen manis itu. Tapi sayangnya gue diselamatkan oleh Tiara. Sia-sia rencana gue gara-gara tuh orang. Dari dulu gue udah benci sama lo, Feli. Karena apa? Karena lo paksa gue makan yang pedas yang dimana gue gak bisa. Ya ampun, cuman gara-gara hal sepele itu. Gila ya lo. Gue alergi pedas dan itu gak sepele. Ada apa, Bu? Mau nawarin saya makanan pedas ya? Iya, kebetulan saya punya makanan pedas nih buat kamu. Ini kan mirip permen yang dikasih sama Kesha. Permen ini rasanya pedas loh. Halah, saya nggak bakal terkecoh lagi sama bualan kalian semua. Kamu harus musnah karena kamu bakal jadi bumerang bagi kita semua. Ih, serem. Kabur. Aduh, gue mulai lapar lagi. Gimana ya? Kamu harus bertahan, Feli. Kenapa ibu beda sendiri? Yang lain pengen saya musnah. Karena saya juga suka makanan pedas. Kalau nggak ada pedas terasa hampa. Wah, akhirnya saya nemuin teman. Kalau gitu bantu saya, Bu. Saya juga nggak nemuin caranya biar kamu tetap hidup. Apa? Terus gue harus minta tolong ke siapa dong? Gawat, udah bunyi aja nih perut gue. Lo harus makan sekarang juga. Karena kalau dalam 1 hari lo nggak makan apapun, lo bakal meninggal. Ya udah, kalau gitu kasih makanan lo buat gue. Nggak bisa, karena lo udah habisin semua. Apa? Pasti lo udah ngerencanain ini semua sama Kesha kan?
Kok lo malah nyurigain gue sih? Gue kan udah bantu lo. Maaf ya, gue nggak tahu lagi harus gimana. Karena kalau perut gue lapar, gue juga cepet emosi. Nggak apa-apa, lo pulang aja ke rumah. Bisa dipita sama nyokap gue kalau gue pulang dalam keadaan lapar. Coba aja dulu. Aku pulang. Mama sudah dengar berita bahwa kamu diasingkan di sekolah. Ampun mah, aku nggak bakal minta makanan ke mama kok. Jadi jangan marahin aku ya. Tenang aja, mama bakal balas perbuatan mereka semua. Hah? Maksudnya mah? Sekarang kamu makan 4 permen ini. Rasanya ada asin, manis, asam, dan pahit. Mama juga satu tim sama mereka ya? Ya ampun, coba aja dulu kalau kamu nggak percaya. Masa kamu remehin ibu sendiri? Ya udah deh, nggak ada pilihan lain kan? Semoga aja pilihan gue bener. Semoga aja nggak kenapa-napa. Oke, lo berhasil. Loh, kok gue bisa? Harusnya kan gue meninggal karena jatah nyawa gue cuma 1. Semua itu bisa karena lo spesial, jadi lo nggak perlu takut lagi ya. Jadi angkanya cuma pajangan. Sebentar lagi lo bakal jadi incaran orang-orang, jadi bersiaplah. Yang jadi incaran bukan angka 9 lagi. 1 lebih spesial daripada 9 karena cuma lo orangnya. Feli, buka pintu toiletnya sekarang juga. Mampus, jangan-jangan. Kayaknya lo mau ditangkap sama mereka. Ada apa ya bu? Saya habis boker. Kamu sengaja menghindari pemeriksaan di kelas kan? Enggak bu, saya benar-benar mau ke toilet. Ya sudah, kalau gitu buktikan. Kalian semua ikut saya sekarang juga. Semangat ya, Vel. Kenapa kita malah mendaki? Emangnya kita mau kemana sih? Ini semua karena ulah lo. Kita semua jadi kehilangan banyak nyawa. Iya, semenjak lo keluar dari kelas, kita semua tuh dipaksa bu guru buat jadi 1 jatah nyawa itu. Apa? Itu artinya kalian sekarang dalam bahaya dong. Bisa-bisa kita meninggal di tangan bu guru. Gue gak mau hal itu terjadi. Kenapa lo setegang itu? Emangnya berapa sih jatah nyawa lo? Iya, kita kan belum tahu, Vel, karena lo belum ngasih tahu dari tadi. Gue punya 100 jatah nyawa. Wih, banyak banget. Gue jadi iri. Kita udah sampai dan sekarang saatnya Feli membuktikan jatah nyawanya ada berapa. Caranya, Bu? Lompatlah dari bukit ini sekarang juga. Hah? Kenapa ibu nyarinya yang 1 jatah nyawa sih? Bukannya yang spesial itu yang 9 jatah nyawa ya? Karena 1 jatah nyawa itu bisa membahayakan kita semua. Kalau gitu kita harus basmi dia, Bu. Ayolah, silakan lompat sekarang juga. Cepat lompat. Gue masih hidup, untung aja. Loh, kalian semua juga lompat. Kita jatuh, ada yang dorong kita semua. Aduh, jatah nyawa saya sisa 1. Itu artinya bu guru kan yang bisa membahayakan kita semua? Enggak dong, hanya yang dapat 1 jatah nyawa di awal yang bisa membahayakan kita semua. Gawat, sekarang jatah nyawa kita tinggal 1 semua, Bu. Iya, tiba-tiba berkurang secara drastis. Sekarang semakin susah untuk mencari jatah nyawa 1 yang asli. Nak, ternyata kamu anak yang spesial dan punya kekuatan ya? Jangan kencang-kencang, mah. Kekuatan apa ya? Kamu bisa merebut jatah nyawa orang lain. Pantesan gue gak metong-metong. Ternyata karena bantuan jatah nyawa orang lain. Ini adalah kekuatan yang bisa membahayakan orang lain karena kamu bisa membuat mereka metong. Tenang aja mah, aku berniat buat nyelamatin teman-teman aku kok. Hah? Tinggal 1 langkah lagi, ibu akan menemukan 1 orang yang punya 1 jatah nyawa. Tidak bu, jangan lagi. Ampuni saya bu, saya belum nikah dan punya anak, jadi saya belum mau meninggal. Aduh, kenapa tiba-tiba dada saya sakit? Selamat tinggal bu guru, tidak akan ada yang mengincar saya lagi. Feli, jadi selama ini lo yang dapat 1 jatah nyawa. Lo bisa ngebahayain kita semua. Tenang aja, gue berniat nyelamatin kalian semua kok. Astaga Feli, makasih ya karena udah ngebuat bu guru metong. Jadi kita semua bisa melanjutkan masa depan kita dengan baik. Iya sih, lo udah nyelamatin kita semua dari rakusnya bu guru.